Nama saya Ahmad Arinal Haq dengan NIM 250170114 yang di sini dengan mata kuliah dasar pemrograman ya. Di sini saya itu faktorial dengan judul saya itu adalah faktorial menggunakan perulangan dan function gitu di bagian untuk UAS gitu. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di sini ada what is faktorial. Di sini tuh faktorial itu sebenarnya itu merupakan salah satu operasi dasar gitu dalam matematika yang sering kita gunakan. Dia dalam bentuk pemrograman gitu, tapi utamanya di mana? Utamanya di bagian perhitungan ya. Perhitungan itu ada banyak, ada kombinasi, permutasi, algoritma gitu ya. Algoritma pun algoritma tertentu, gak semua algoritma bisa. Selanjutnya tuh dia itu faktorial itu ya, dilambangkan dengan tanda seru gitu. Jadi secara definisi gini, faktorial itu dia dari suatu bilangan bulat positif n gitu ya. Hasil perkaliannya itu semua bilangan positif gitu. Dari angka 1 sampai dengan n gitu. Jadi contohnya jika n itu adalah 5, berarti perkalian itu adalah dari sampai 5 jadi gitu. Jadi 1 kali berapa dan itu terus sampai 5. Hasilnya itu 1 kali 1 sama dengan 1 dikalikan 2 itu sama dengan 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 6 tuh kalikan terus sampai dengan angka 5 dapatnya. Oke, itu bagian perkalian ya. Selanjutnya sih kita bisa melihat jika n itu bernilai 1, maka n bernilai 1, maka 1 itu sama dengan 1 faktorial gitu. Dan di situ jika n itu bernilai lebih dari 1, maka nilai faktorial itu akan semakin besar gitu. Kenapa? Karena merupakan ya hasil perkalian berulang gitu. Ya nilainya itu pasti bakal lebih besar gitu daripada sebelumnya karena dia sifatnya perkalian bukan penjumlahan. Oke, sebagai contohnya gini, faktorial dari 5 atau 5 faktorial gitu adalah 5 dikalikan dengan 4. Kemudian dikalikan lagi dengan 3, dikalikan lagi dengan 2, dikalikan lagi dengan 1. Hasilnya berapa ya? 120 gitu. Jadi dalam pemrograman gitu ya, perhitungan faktorial itu sangat cocok gitu. Dia diterapkan menggunakan perulangan karena prosesnya itu dilakukan secara berulang dari angka yang kecil sampai angka yang ditentukan itu berapa gitu. Kalau sampai 100 ya pasti perhitungannya tetap bakal sampai 100 dihitung dan angka itu pasti bakal semakin besar karena sifatnya perkalian gitu. Oke, kita lihat di perulangan. Perulangan itu sebenarnya ya atau bahasa-bahasa yang sering kita dengar itu adalah looping gitu. Ya sebenarnya konsep dasarnya itu pemrograman itu yang digunakan untuk mengeksekusi gitu ya. Satu atau beberapa perintah gitu, tapi secara berulang kita nggak mesti nulis ulang kode, kita berkali-kali itu 2 kali 3 kali kode yang sama kita tulis ulang tuh nggak usah, kita cuma buat perulangan udah simple. Buat ulangan dari berapa sampai berapa kodenya mau kita ulang ya udah, nanti kodenya selanjutnya bakal keluar yang sama mau sampai 100 ya kodenya bakal keluar sampai 100 gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot juga gitu. Jadi dalam pemrograman Kotlin gitu ya banyak jenis sebenarnya perulangan gitu. Jadi salah satu perulangannya tuh ya kita bisa lihat itu ada for gitu ya. Perulangan for itu sebenarnya sangat cocok gitu ya digunakan ketika kita sudah mengetahui batas awal dan batas akhir perulangan. Jadi ada perhitungan faktorial gitu ya. Kita mengetahui bahwa proses perkalian itu dimulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 berakhir pada angka n. N-nya itu 5 yang pasti berakhir dari angka 5. N-nya itu 6 pasti berakhir di angka 6. Dan perulangannya itu ya for itu ya sebenarnya itu pilihannya tepat gitu. Kenapa? Karena dia menggunakan perulangan gitu. Ya, perulangan yang bakal terus berulang, angka yang sama, kode yang sama itu bakal pasti terus berulang. Mau 5 kali, mau 6 kali pasti bakal terus berulang. Karena ya for itu sebenarnya bentukan dari perulangan gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada penggunaan perulangan itu biasanya itu banyak manfaatnya di program. Ya satu lebih efisien jelas. Kenapa? Karena dia lebih memudahkan kita gitu. Kita mau ngapain lebih simple gitu. Dan yang kedua tuh ringkas. Ya oke. Ringkas tuh kita nggak perlu nulis kode banyak-banyak, kita nggak perlu nulis kode dari 1 sampai 100 dimintanya 100, kita nggak usah, kita cuma buat aja for i in 100 dah nanti bakal sampai 100 gitu aja. Oke, selanjutnya di situ ada dia sebenarnya mudah dipahami. Jelas kenapa mudah dipahami, karena sifat for itu kan perulangan. Jadi kita tahu perulangan itu adalah hal yang terus berulang gitu ya, mau dalam kode mau dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya kita ulangnya, kita nggak usah buat kode banyak-banyak, simple apa adanya, udah buat dari 1 kita mau dari 2 sampai berapa terserah kita gitu. Kan ada batasannya n gitu. Karena dia ada batasan gitu, dia bukan tanpa batasan gitu. Oke, selanjutnya di function gitu ya. Function atau fungsi dalam Kotlin gitu ya. Sebenarnya dia sekumpulan instruksi gitu bahasa kita. Dia dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu gitu. Function sendiri itu sebenarnya membantu programmer gitu. Ya untuk apa? Untuk memecah program gitu ya. Jadi ada program besar gitu kan, dipecah gitu. Jadi bagian-bagian kecil gitu, tapi dia buatnya struktur.
Ya, struktur dari A sampai Z itu pasti ABC itu pasti struktur. Dia nggak pernah buatnya nggak struktur gitu, karena kita kan udah memecah bagian-bagian jadi bagian-bagian kecil gitu. Dan untuk di sini tuh ada namanya, kita gunakan function gitu. Function itu gimana ya? Function itu sebenarnya kode program gitu. Ya fungsinya apa ya? Banyak gitu. Bisa buat lebih rapi, mudah dibaca. Ya kita mau ada bug tiba-tiba kita mau memperbaikinya itu gampang gitu. Ya dikembangkan ya gampang gitu. Karena ya mau kita kembangkan lain waktu, lain hari pun bisa juga, nggak masalah. Karena bentukannya ya bentukannya Kotlin gitu. Bentukannya tuh function gitu. Tapi yang kita gunakan itu adalah bahasa Kotlin di pemrograman ini. Oke, selanjutnya itu ada pada program faktorial gitu ya. Biasanya function itu digunakan untuk menghitung nilai faktorial gitu. Jadi suatu bilangan gitu ya yang diberikan gitu. Contoh yang diberikan adalah bilangan 1 gitu kan. Itu bilangan faktorial nih gitu. Sampai angka 10 atau angka 20. Terus ya udah nanti program tuh bakal otomatis gitu. Karena ya hasilnya itu bakal ditampilkan di bagian kodenya gitu. Oke, selanjutnya di situ adalah functionnya itu sebenarnya sebuah bilangan gitu ya. Tapi dalam bentuknya itu perannya itu sebagai parameter gitu. Ya setelah dia udah ada sebagai parameter, dia lakukanlah prosesnya itu, perhitungannya itu, ya menggunakan apa, perulangan namanya. Dan akhirnya itu ya dikembalikan lagi hasil perulangan itu, perhitungan itu dikembalikan lagi ke mana ya, ke awal gitu, ke tersebutnya gitu. Ya memang udah benar tujuannya, ya dia memang untuk membalikan hasil dari perhitungan gitu. Dan perulangan ya sebagai metode gitu, fungsinya itu ya sebagai apa ya, sebagai bentukan dari yang namanya mengembalikan hasil gitu. Oke, situ namanya dengan memisahkan proses gitu ya, perhitungan ke dalam function, fungsi main gitu ya. Function ini kan ada banyak, ada fun main, ada fun matematik, ada fun ini ya, fun function gitu untuk bagian apa. Sebenarnya fun itu banyak. Oke, tapi ya tugasnya tuh apa ya? Ya kan program tuh pasti gitu ya. Menampilkan hasil, oke. Struktur program tuh pasti gitu ya. Ya hasilnya gimana ya, program itu jadi jelas gitu. Ada lebih jelas, terorganisir gitu. Nggak, strukturnya tuh jelas gitu dari awal sampai akhir tuh gimana, bentukannya gimana, ya rapi gitu. Oke, itu mungkin untuk bagian function. Faktorial, n, int kita akan jelaskan baris per baris gitu. Dia ngapain, fungsinya apa, ya buat apa gitu. Jadi penamaannya itu gimana. Oke, jadi kita lihat tuh ada fun gitu ya. Fun itu maksudnya gimana? Fun ini ya untuk mendeklarasikan gitu ya. Tapi dia sebetulnya dalam bentukan function gitu. Di Kotlin ya fun itu ya namanya function gitu, sebuah panjangannya function, tapi untuk mendeklarasikan gitu. Jadi contoh fun faktorial, dan untuk mendeklarasikan faktorial. Fun main ya untuk menjalankannya ya pakai fun main gitu. Itu namanya fungsi fun. Oke, di sini ada namanya faktorial. Faktorial itu ya kita tahu kan, faktorial itu adalah nama functionnya gitu. Jadi banyak nama function, mau di bahasa pemrograman manapun yang kita lihat pakai di sini adalah faktorial gitu, sesuai dengan materi kita gitu. Oke, selanjutnya di sini itu adalah NINT gitu. NINT maksudnya gimana ya? Parameter functionnya itu ya berupa bilangan bulat gitu. Kenapa bilangan bulat? Simbolnya gimana gitu? Simbolnya ya di INT ini gitu. INT ini sebenarnya adalah simbol untuk bilangan bulat. Masuklah di bagian N ini adalah namanya gitu, nama simbolnya mungkin gitu, bahasa kita lebih. INT di sini maksudnya apa? Dia ini sebagai integer. Di sini itu ada namanya blok, yang dimana kita membuka blok untuk faktorial gitu, blok faktorial. Var ini sebenarnya baris kedua, kita masuk baris kedua, ini ada var hasil gitu, var hasil sama dengan 1. Jadi var itu sebenarnya variabel gitu ya, variabel ya nilainya itu ya bisa kapan aja bisa kita ubah gitu. Var itu ya hasilnya inti ya sama dengan 1, kita bisa ubah kapan apapun. Hasil di sini tuh maksudnya gini, dia untuk menyimpan yang namanya hasil perkalian gitu. Jadi misalnya kita tahu ya kan, var hasil ya, maksudnya dia nyimpan hasil perkalian gitu ya. Contoh dikali berapa ya, kali 1 gitu contoh. Selanjutnya dia ada di for gitu. For ini adalah perulangan. Baris ketiga kita masuk ke for untuk pengulangan. Itu sebagai ya namanya mana ya, itu sebagai variabel perulangan. Jadi contoh kita ada for pasti ada i gitu, karena dia bagian dari perulangannya itu ada i juga. In 1 titik ini n sebenarnya itu adalah langkah awal gitu ya, dari berapa sampai ke berapa perulangan itu ada ya pasti ada gitu. Nah nilai-nilainya itu dimasukkan dulu di sini nanti ya, sampai berapa, mau batasnya sampai 5,
n-nya ini ya diubah 5 gitu contohnya. Oke, lanjut di bagian hasil ya. Hasilnya itu masuk gini, hasil ini kan ada tanda bintang gitu, tanda bintang sama tanda sama dengan, maksudnya gimana gitu ya, tanda bintang sama dengan maksud, tanda bintang di bagian program itu maksudnya perkalian gitu, perkalian sama dengan i. Jadi sebenarnya gini, artinya gini, jadi kayak hasilnya gitu kan, hasilnya itu sama dengan tuh, hasilnya itu kayak hasilnya itu dikali i. Jadi contoh i nya itu 1 gitu kan, jadi hasil dari setiap apa itu dikali 1 gitu. Jadi contoh gini, 1 dikali 1 hasilnya 1 gitu kan. 1 dikali 2 gitu hasilnya 2, masuklah 2 dikali 3 kan hasilnya gitu kan, hasilnya dikali 3 gitu kan, hasilnya dikali 3 karena kan kita buat contoh di sini adalah n nya itu sama dengan 5 gitu. Jadi kita bahasakan ibaratnya ini dari berapa sampai berapa gitu, n nya sampai berapa sampai berapa, itu contoh gitu. Oke, masuklah di hasilnya gitu kan, dikali i itu kita anggaplah sama dengan 5 gitu contoh, atau berapa kita bisa tahu. Di sini ada namanya blok pembuka gitu. Blok pembuka untuk apa? Untuk perulangan. Ini kan blok pembuka untuk faktorial gitu kan, ini untuk faktorial, ini untuk perulangan. Jadi beda gitu bloknya. Ya di sini ditutup langsung sama blok perulangannya gitu. Langsung ditutup di sini sama blok perulangan. Ada namanya return hasil nggak salah di sini salah. Oke. Return hasil ini maksudnya gini, nilai hasilnya itu gitu ya, nilai hasilnya tuh sama dia tetap dikali gitu maksudnya. Di sini maksudnya gini, return hasilnya itu kurang lebih kayak mengembalikan nilai dari fungsinya gitu. Jadi return hasil gitu ya kan, kita ada namanya return hasil ya, itu nilai return hasil itu dia kembalikan ke function gitu. Jadi hasilnya itu ya udah, itu nilai hasil akhir faktorial lah berapa gitu ya, nanti bakal keluar gitu. Di sini juga ada blok gitu kan, blok bagian akhir ya, di sini kita blok bagian akhir. Bloknya buat apa gitu ya, dia penutup dari fun faktorial. Jadi kalau lah kita membuat sebuah program gitu kan, kita buat blok awal, kita nggak ada blok akhir ya, itu ya error nanti. Kenapa ya, pas bakal muncul merah. Kenapa? Karena dia setiap pembuka untuk dalam setiap blok ya kan, mau di fun main sekalipun itu pasti bakal ada namanya blok pembuka dan blok penutup. Itu kita mesti letakkan bloknya di situ, mau di awal mau di akhir. Setelah kita meletakkannya itu pasti bakal ada, harus ada, itu wajib. Kenapa? Karena itu bakal error nanti ke depan. Oke, di sini tuh lanjutlah kita di bagian fungsi utama ya, atau program utama kita. Ini sebenarnya program utama gitu kan, tapi dalam bentuk sampingannya gitu, atau bentuk pembantunya gitu. Utamanya di fun main ini gitu. Jadi fun main ya, ini fun main ini sebenarnya function utama. Main itu sebenarnya function utamanya gitu. Jadi kalau misalnya jadi program Kotlin itu kita buatlah gini kan, fun factorial aja gitu, itu kita nggak bisa melakukannya gitu, itu kita nggak bisa mendapatkan hasilnya. Kenapa? Karena kita nggak ada fun main, ya pasti error gitu. Dan kita ya harus mau nggak mau harus ada fun main gitu, karena dia sebagai apa ya, untuk eksekusi sebuah sesuatu itu ya gunakan kata fun main gitu, nggak bisa yang lain. Oke, lanjut lagi file angka. File angka itu sama dengan 5. Maksudnya gimana? File ini variabel, sama ya kayak file sama kayak var, itu sama variabel gitu, tapi nilainya juga nggak bisa diubah gitu. Nilai file ini nggak bisa diubah, sementara nilai var ini bisa diubah. Ini masa hasil sama dengan 1 ini bisa diubah nih nilai var-nya itu. Ini yang file nggak bisa gitu, nggak bisa diubah. Angkanya ya untuk nyimpan bilangannya, berapa bilangannya, 4 angkanya ya 4 yang disimpan aja angkanya. Lanjutlah di bagian ini ya, kita letak 5 lah tadi kan, kita letak 5 angkanya, kita masuk print ln. Maksudnya gimana? Dia print ln ini kita tahu ya teman-teman ya, dia ini tuh sebagai menampilkan hasil yang sudah ada tuh ke layar output gitu. Yang di ya wajibnya itu pasti ada buka kurung, tanda petik ya, ini diletakkan di sini apa gitu. Jadi faktorial gitu ya, kita letak itu, kita kayak ketik faktorial dari kan, itu nanti dia muncul di layar outputnya, layar dari hasil run-nya. Ini ada angka ini ya untuk nilai variabel gitu, hasilnya gitu, hasil nilai variabel lah gitu. Perhitungan di mana sebelumnya, kita ada perhitungnya di fun factorial, dijalankan, dieksekusi di bagian fun main. Oke, ini angkanya gitu kan, angka kita masuk angkanya, angkanya di sini gitu, angkanya sama dengan 5 gitu, file angka sama dengan 5 ya. Kita letak tanda ini kan, tanda bagian apa, tanda dolar gini, kita letak di Kotlin ya, ini adalah bagian dari print ln nya gitu, atau yang mungkin kita tampilkan ke output. Masuklah di bagian ini, kita tuh adalah rumusnya gitu. Di sini ada rumusnya, yang dimana tuh ada faktorial ya, faktorial itu faktorialnya ini gitu ya.
faktorial angka ini sebenarnya memanggil gitu ya, memanggil nilai variabel angka gitu. Di sini dia memanggil nilai variabel angka, memanggil nilai variabel di bagian angkanya ini bagian nilai, dia memanggil nilai variabel. Ini juga dia memanggil nilai variabel itu berapa gitu. Faktorial ya nama function sebelumnya gitu ya, memanggil function faktorial gitu tapi dengan parameternya angka gitu. Ini fun faktorial di sini sebenarnya dia memanggil parameternya menggunakan ya angka tadi gitu kan. Oke, di sini tuh ada yang namanya penutup dari blok fun main gitu. Jadi penutup blok pemain, setelah itu kita tutup, setelah semuanya udah kita strukturkan, udah ada pembuka dari setiap blok, udah ada perhitungan baik var yang bisa diubah dan val yang nggak bisa diubah, ada for ya, for di sini perhitungan mau berapa yang dihitung dari angka berapa ya, tanda bintang ini sebagai perkalian, masukkan dari angkanya itu adalah i, itu sebenarnya itu adalah simbol dari perulangan. Jadi beberapa pun angka i itu hasil dari perulangan, itu yang bakal diulang. Return hasil yang mengembalikan nilai hasilnya gitu. Jadi val angka ya dia memasukkan angka tapi nggak bisa kita ubah ya, dia ya 11 12 sama var, tapi var itu bisa diubah, val nggak bisa. Print ln kita udah tahu gimana kita menampilkan output layarnya ke output gitu, hasil perhitungannya ke output gitu. Dia mau manggil angka yang sudah ada, ini angka sebagai tanda dolar, setelah tanda dolar. Faktorial itu adalah nama function sebelumnya, dia mau melakukannya. Kita buat run ya, di sini kita buat run di sini tuh. Di sini tuh hasilnya itu adalah faktorial dari 5 adalah 120. Kita lihat di sini. Faktorial dari masuk angkanya kan masuk kata-kata print ln 5 ya. 5 di sini adalah 5 yang di sini. Dihitunglah adalah 120. Hitungan dari mana nih? Dari sini. Ini perhitungan dari sini, dari fun faktorial sebenarnya ini perhitungan ini. Ini adalah perhitungan yang dimana kita bisa mendapatkan dari 120 ini. Pertanyaannya, bisakah kita mendapatkan cuma dari fun main doang? Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ya kita butuh hitungannya. Kita nggak bisa dari model fun main aja. Fun itu banyak, ada fun matematika, ada fun matematik, ada namanya fun faktorial gitu ya, masuk banyak gitu. Ya ini adalah hasilnya. Kesimpulan gini ya, dari program yang sudah saya jalankan itu ya, ada di bagian penjelasan tadi kita sudah tahu ya. Di situ programnya ini sebenarnya dia menghitung faktorial gitu ya, menggunakan perulangannya di mana bahasa pemrograman yang kita tahu kan perulangan itu sini for, ini bahasa perulangan ya, bahasa program perulangannya gitu, dan function dalam Kotlin gitu, function dalam Kotlin ya ini fun gitu ya, fun dalam Kotlin ya, fun faktorial tuh. Jadi function itu sebenarnya dia digunakan untuk menghitung nilai faktorial gitu, fun faktorial untuk menghitung nilainya gitu ya. Eksekusinya di mana ya, pas eksekusinya di program yang namanya fun main gitu, karena dia nggak bisa melakukannya di fun faktorial saja semuanya gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.